Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berhubung kita masih berada di bulan Syawal, maka alangkah baiknya kita saling mendoakan seperti doa-doa yang biasa disampaikan oleh sahabat Rasulullah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum kullu amin wa antum bi khair minal aidina wal faizin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, dari apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, kita sudah pernah mengkaji dari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab sampai surah Ad-Duha. Di bulan Ramadan kemarin, baik dia ceramah Ramadan maupun kuliah subuh. Dan insyaAllah malam ini kita akan lanjutkan, yaitu surah ke-92. Kita dengarkan firman Allah pada surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Allah bersumpah dengan malam, itu terserah Allah, karena Allah yang ciptakan. Allah bersumpah dengan siang, itu terserah Allah, Allah yang ciptakan siang. Kita tak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Itu pun harus kita ingat. Kan ada dalam bahasa-bahasa kita kan, misalnya bahasa Mandailing, haram tolak bo. Dari biami, tidak dianggap sumpahi. Seandainya dia berbohong, dia mendapatkan dosa berbohong, dia tidak mendapatkan dosa sumpah. Atau dalam bahasa Padang Bola, itu pernah hebat kan, kafiriyau bodinya. Jadi istilah-istilah sumpah selain nama Allah tidak dianggap sumpah. Sumpah itu harus mencantumkan nama Allah. Demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Nah, konsekuensinya apabila diucapkan sumpah itu lantas dilanggar, maka membatalkan itu, atau kifaratnya dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Itu hukum. Kenapa Allah bersumpah atas malam? Allah bersumpah atas nama siang. Bagi kita kan yang tinggal di Indonesia ini, malam tidak begitu tidak menimbulkan pertanyaan dalam hati. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di belahan dunia ini tidak senikmat tinggal di negara Indonesia. Jam 8 kira-kira di Australia bisa jadi di sana masih terang benderang walaupun sudah jam 8 malam. Kita tinggal di Indonesia, nikmat itu luar biasa Allah berikan. Matahari terbenam, hari pun sudah mulai gelap, maghrib berkumandang, lepas solat maghrib kita keluar masjid, hari makin gelap, azan isya berkumandang, tambah gelap. Tapi coba bayangkan di negara lain, bisa jadi mereka jarang bertemu dengan matahari, justru siang dan malam mereka berada dalam kegelapan. Atau di negara lain mereka jarang bertemu dengan kegelapan, siang dan malam tetap terang benderang.
Nah, nikmat ini kan buat kita Indonesia ini kan pas. Wallaili iza yaghsha wan nahari iza tajalla. Ada siang, ada malam. Pertanyaannya, kenapa Allah dahulukan malam daripada siang? Wallaili, arti al-lail adalah malam daripada siang. Karena memang ibadah-ibadah itu lebih banyak di malam hari. Solat maghrib, lalu ada ba'diyah maghrib. Siapa yang baca Al-Quran antara maghrib sampai solat isya, itu Allah berikan balasan pahala baginya seperti pahala haji dan umrah yang makbulah. Luar biasa amal ibadah itu. Lalu solat isya, habis solat isya ba'diyah lagi kan seperti kita. Nah, habis solat ba'diyah isya kita kajian lagi. Nanti datang ke masjid menjelang subuh, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat fajar, lalu solat subuh. Nah, itulah kelebihan malam. Dan paling utama itu memang solat tahajud dan witir di rumah kita masing-masing. Jadi malam hari ini banyak kelebihan ibadah di situ. Bahkan di sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit bumi melihat siapa di antara kita hamba-hambanya yang terus mengingat Allah. Itu di malam hari. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Allah juga bersumpah atas nama laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu sekalian, memang agak rumit seandainya di bumi ini hanya ada laki-laki atau hanya ada perempuan, sedangkan ada satu negara di dunia ini lebih dominan, lebih banyak kaum perempuan daripada laki-laki, mereka tetap kewalahan menghadapi masyarakat itu. Atau sebaliknya, ada satu negara lebih dominan laki-laki lebih banyak daripada perempuan, itu pun muncul persoalan. Sedangkan Nabi Adam, bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran hakikat ini buat kita. Nabi Adam kan sudah diciptakan dan disuruh menempati surga. Nikmat apa yang tidak ada dalam surga? Semua kenikmatan ada. Tapi dengan melihat sepasang burung, jantan dan betina, muncullah rasa dalam hati ini, muncul keinginan betapa indah dan bahagia seandainya hidup di dalam surga dengan segala kenikmatannya didampingi pasangan. Ternyata kenikmatan surga selengkap apapun juga terasa kurang tanpa pendamping. Kan itu yang dirasakan Adam. Sehingga qaddarullah, Adam pun tertidur, Allah ambil dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Dan dalam hadis disebutkan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang sudah bengkok. Dia sudah bengkok. Kalau engkau keras meluruskannya, dia akan patah. Jika engkau lunak untuk membiarkannya, maka dia semakin bengkok. Itulah tugas kita kaum lelaki. Itulah tugas kita sebagai pemimpin. Artinya bahwa laki-laki dan perempuan adalah fitrah yang sudah semula Allah desain dari zaman Nabi Adam, lalu tercipta Hawa sampai sekarang. Allah bersumpah dengan itu. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Yang ingin Allah sebutkan kan ayat keempat. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian, ini persoalan akidah ini. Akidah dasarnya, pelaksanaannya adalah muamalah. Ini usaha. Inna sa'yakum lasyatta. Ada orang yang Allah lebihkan rezeki, Allah lapangkan kekayaan dan juga harta benda Allah berikan banyak kepada seorang. Maka ketika kita mengharapkan seperti dia, berarti kita kurang memahami ayat ini. Inna sa'yakum lasyatta. Kita harus paham usaha kita itu berbeda-beda. Ada lagi yang pedagang, sama-sama dagang, modalnya sama, tempatnya sama, bahkan bersebelahan.
tapi Allah lapangkan rezeki kepada si A, si B, Allah sempitkan. Kalau orang beriman, dia akan yakin firman Allah ini, inna sa'yakum lasyatta, usaha kamu itu berbeda-beda. Untuk mengusahakan dagangan ini pun biar laku, biar laris juga berbeda-beda. Ada dengan bermohon kepada Allah, ya berbanyak ibadah, ya berbanyak infak dan sedekah. Ada lagi justru dia lebih yakin dengan mendatangi paranormal, mendatangi dukun, kan, membuat pelaris, membuat berbagai macam upaya-upaya kesyirikan agar dagangannya ini laris. Ini kan beda-beda lagi usahanya. Dalam berdagang sendiri, usaha untuk melariskan dagangan juga punya usaha yang berbeda. ASN juga sama, pejabat juga sama. Maka kita tidak perlu cemburu, kita tidak perlu iri, kecuali dalam dua hal. Hanya dalam dua hal boleh kita cemburu. Pertama, kita melihat ada orang kaya, dengan kekayaannya dia mendermakan hartanya untuk membangun masjid, untuk renovasi rumah ibadah, membantu fakir miskin, anak yatim, menyekolahkan kaum duafa. Kita cemburu dengan dia karena ibadahnya sangat banyak, sebab hartanya itu bisa salah satu jalannya menuju surga. Kita cemburu, maka itu dibenarkan dalam agama. Yang kedua, melihat seseorang yang luas ilmunya, tinggi ilmu agamanya, dan dia beramal dengan ilmunya. Ketika kita datangi pengajiannya, kita merasa tenang, mendapat ilmu yang bermanfaat, perilaku dan akhlaknya pun begitu indah, dan kita nyaman bersamanya. Kita cemburu dengan orang itu, kita dianggap baik dan benar. Jadi cemburu dalam dua hal ini boleh, Bapak Ibu sekalian. Inna sa'yakum lasatta, usaha kita ini berbeda-beda. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah bersabda, manusia itu terbagi kepada dua kelompok. Kelompok yang suka menjual harga dirinya, dan yang kedua, kelompok yang suka memuliakan dirinya. Maka orang yang suka menjual diri berarti dia membinasakannya. Jadi hanya dua ini kata Rasulullah, dia menjual dirinya atau memuliakan dirinya. Nah, untuk penjelasan ini Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi ada syarat-syarat untuk ke surga ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama, fa amma man a'ta wattaqa, dia memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa. Ini harus diingat, dan dia bertakwa. Ada orang bukan muslim, bukan beriman, tapi banyak masjid yang ia dirikan. Bagaimana dengan orang seperti ini? Di dunia Allah balas, tapi tidak lanjut ayatnya, fasanuyassiruhu lil yusra, tidak akan Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Togel dia pegang, Kim, Porkas, apa lagi, kupon-kupon berhadiah dulu dia yang pegang. Tapi setiap tahun ada ustaz, ada alim ulama yang berangkat haji dari dana yang ia keluarkan. Banyak masjid dan musola yang ia bantu, kan, fakir miskin, anak yatim yang ia tolong. Jadi bagaimana orang seperti ini? Di dunia Allah balas kebaikan yang ia buat, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan surga. Ada sebagian lagi orang Cina. Orang Cina ini kan bangun mall. Di atas itu kan ada musola. Nah, kan banyak kita yang sholat di situ atau pengunjung kan sholat di situ. Bagaimana dengan musola yang dirikan oleh pengusaha non muslim ini? Di dunia Allah balas, di akhirat tidak, Allah akan masukkan surga. Jadi harus diingat. SPBU juga sama, kan? SPBU di daerah utara, Tapanuli Utara, ada spesial dibuatkan musolanya, walaupun yang pengusaha ini non muslim.
Bagaimana dengan musola tempat solat itu? Kita yang solat tidak ada masalah di situ, tapi dia yang punya lahan, yang punya infak di dunia, Allah balas, di akhirat dia tidak akan dapatkan surga. Berarti kan masih mendingan kita kan? Itu sebabnya banyak ayat, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kita beriman walaupun infak kita 1.000, 2.000, 5.000, tapi itu sangat berarti buat kita. Kenapa? Karena kita beriman dan bertakwa, dan kita juga beramal soleh dalam infak tadi, dibanding orang-orang yang tidak beriman walaupun banyak infaknya, itu tidak akan memberikan hasil nanti di akhirat. Jadi kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Pasti akan Allah mudahkan jalan mendapatkan kemudahan itu. Enteng aja kita mencari nafkah, mudah aja kita mendapatkan duit. Kenapa? Karena ini tadi, fa amman a'ta wattaqa, dia mau memberi atau mendermakan sebagian hartanya dan dia adalah orang beriman. Dalam hadis Rasulullah disebutkan begini dari Abu Darda, tidaklah berlalu suatu hari sehingga terbenam matahari pada hari itu, melainkan diutus bersamanya 2 malaikat yang menyeru sehingga terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Ya Allah, berikanlah ganti rugi kepada orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan-Mu, dan berikanlah kerugian kepada orang yang tidak menginfakkan hartanya. Berarti waktu terbaik untuk berinfak di jalan Allah adalah sebelum kita sholat subuh. Itu yang terbaik. Makanya Bapak Ibu sekalian yang punya uang, yang Allah lapangkan rezekinya, setiap subuh bawa uangmu, masukkan kotak infak, itu didoakan oleh teman-teman. Atau diberikan kepada yang bersangkutan juga boleh. Misal kita sambil jalan ke masjid melewati rumah si miskin, rumah saudara kita yang butuh bantuan, kita masukkan dari celah-celah pintunya kan, tanpa berjumpa, tanpa bersua, kita sambil lewat. Ketika dia bangun di pagi hari, ia mau buka pintu sudah ada duit. Itulah waktu terbaik. Intinya sebelum matahari terbit, kata Rasulullah dalam hadis ini. Lalu kalau tidak bisa subuh bagaimana? Ya malam hari. Maka waktu terbaik yang kedua adalah datang sholat maghrib bawa infak, datang sholat isya bawa infak. Kalau tidak bisa malam hari, kapan pun boleh, yang penting ikhlas. Jadi itu kesempatan buat kita. Lebih lanjut apa lagi kata Allah? Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Jadi kebalikannya, kebalikan orang-orang yang bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna. Bapak Ibu sekalian, saya lebih sering menyampaikan untuk ilustrasinya begini. Anggaplah saya ini adalah orang kaya yang punya segalanya, ilustrasinya. Lalu bapak-bapak sekalian, saya beri untuk pertapakan dibangun rumah, saya beri 1 kaplingan. Bukan kontrak, bukan untuk dikontrak dan disewa, sama surat-suratnya saya kasih, sertifikatnya saya berikan tanpa bayar. Lalu bapak keluh lagi, Pak Ustaz, kalau bisa sama duitnya sekalian, saya mau bangun rumah, duit nggak ada, saya kasih lagi duit. Bapak pun bangun rumah di atas tanah yang saya berikan itu. Udah siap rumah ini jadi dibangun, isinya kan masih kosong. Datang lagi, Pak Ustaz, belum ada kursi, belum ada tempat tidur, belum ada lemari, sama perabotannya saya belikan yang baru. Habis itu masih ngeluh lagi, Pak Ustaz, saya mau menikah, rumah sudah ada. Maka dicarikan jodoh, dapat, maharnya dari saya. Lalu untuk pestanya saya beri bantuan. Udah menikah, tidak ada usaha, ada usaha jualan di sana, Pak Ustaz, ada ruko.
saya mau jualan ini, sewanya saya bayar, modalnya saya berikan, anak bapak pun lahir, saya bantu biaya untuk persalinan. Sebanyak-banyak bapak ibu sekalian punya uang itu dari saya. Ini ilustrasi tadi. Lalu suatu saat saya ini mengadakan pesta, anak saya menikah. Harusnya kan bapak yang sudah saya bantu dari nol, jauh-jauh hari kan sudah ada di rumah saya ini. Seharusnya kan, seharusnya misal hari Ahad saya mau buat pesta, dari hari Jumat bapak seharusnya sudah ada di rumah saya. Tapi sampai hari Ahad di waktu pesta itu, bapak tidak pernah nampak wajahnya di rumah itu atau di acara itu. Bahkan hari Senin bapak ini pun juga tidak memohon maaf, tidak minta izin. Dia memang malas, tidak mau. Kira-kira sayanya ini marah. Kira-kira tanah itu kan akan saya tarik, rumah itu kan saya ambil kembali, aset dan bangunan dagangan yang tadi modal semuanya kan akan saya tarik kembali. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sampai detik ini Allah belum pernah menarik rumahmu yang Ia berikan kepada. Bukankah itu dari Allah? Yang dulu kita berdoa, ya Allah, saya ini orang miskin, berikan saya rezeki, saya ini pedagang kecil, buat saya Allah menjadi orang berada, orang berduit. Anak kita lahir, kita minta, ya Allah berikan aku rezeki, anakku mau lahir, ya Allah berikan aku rezeki, anakku mau sekolah, mau kuliah, anakku mau menikah. Bukankah Allah memberikan segala hal yang kita minta? Rumah Allah setiap kampung, setiap desa kan ada. Harusnya sebelum azan berkumandang kan kita sudah ada di rumahnya. Harusnya ketika Allah butuh kita, kita akan sahuti apa permintaannya. Tapi lebih banyak kita lupakan. Itu yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. Dan kami jadikan bumi itu sebagai tempat tinggal yang nyaman bagimu, dan kami jadikan bumi itu sebagai tempatmu berusaha mencari nafkah. Tapi apa ujungnya? Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit kamu yang pandai berterima kasih. Jadi Allah itu maha baik. Bayangkan kalau bapak saja dibuat begitu tadi, bapak sudah baik kepada seseorang, bantu dari nol, sudah memberikan segala hal permintaannya, giliran bapak sakit dia tidak mau jenguk, bapak meninggal atau anggota keluarga meninggal dia tidak pernah datang, pasti kita akan dongkol dan marah. Semua kebaikan itu akan kita tarik kan? Sampai detik ini Allah tidak mengambil apapun darimu, padahal lebih sering kita melupakannya daripada menyahuti panggilan. Itulah makna Ar-Rahman-Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa kita bayangkan Rahman dan Rahimnya Allah itu. Kalau dibanding kita tadi sudah dongkol, sudah kesal, kita mungkin akan putuskan tali silaturahim, akan kita putuskan mungkin tali persaudaraan dengan orang yang tidak pandai bersyukur dan berterima kasih kepada kita. Sudah sebaik itu kita kepadanya, justru dia tidak mau membalas. Yang paling parah lagi, kita membantu seseorang, dia mau pinjam utang, dia mau berutang, kita kasih. Dia mau minta, kita berikan. Tiba-tiba justru kita yang diburuk-burukkan, kita yang difitnah. Maka kita akan marah kan? Allah itu menciptakan manusia, memberikan segala hal kebutuhannya, tapi apa kata manusia itu? Allah itu punya anak namanya Isa, Allah itu punya anak namanya Uzair. Itu kan fitnahan. Manusia memfitnah Allah, padahal sudah sebaik itu Allah. Sampai detik ini masih Allah biarkan hidup di atas dunia. Itulah sangat baiknya Allah, Ar-Rahman-Ar-Rahim. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini. Jadi ini ilustrasi dari ayat tadi, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Tapi kita sambung ilustrasi tadi. Seandainya bapak orang kaya
semua kebaikan sudah Bapak berikan kepada saya. Lantas saya mau berbuat baik. Bapak mau buat pesta, 3 hari sebelum pesta itu saya sudah ada di rumah. Apa yang bisa saya kerjakan saya bantu. Siang dan malam saya ikut di rumah itu. Saya tinggalkan usaha semuanya untuk membalas kebaikan itu. Tentu Bapak itu pasti akan merasa bangga, merasa berterima kasih. Kira-kira kalau hari Ahad pestanya, hari Senin, kira-kira saya ini kan pasti dapat bonus, dapat tips kan, dapat reward. Paling tidak dari kado-kado pernikahan itu saya akan dapat bagian dari situ kan. Ini Pak Ustaz ada kado tadi, saya rasa ini lebih pas ini Pak Ustaz yang pakai, dapat bagian. Kenapa? Karena kita pandai bersyukur, kita pandai berterima kasih. Bahkan bisa jadi belum diminta dia akan tambahi karena dia tahu kebutuhan kita. Apa kata Bapak misalnya, Pak Ustaz, saya melihat anak Pak Ustaz ini sudah mulai dewasa, dia butuh usaha. Tanah yang di sana, kebun yang di sana, Pak Ustaz lah yang kelola. Sama surat-suratnya saya berikan, biar anak Pak Ustaz bisa berdiri. Kita tidak minta dia berikan. Nah, itulah contoh orang bersyukur. Tidak perlu kita panjang-panjang doa habis solat atau dalam setiap ibadah. Kalau ibadah sudah kita jaga, kita menjadi orang yang bersyukur, itu sudah hukum pasti dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, pasti aku tambahkan, kata Allah. Dan ada orang dia ibadah saja tak dijaga. Seperti contoh pertama tadi, sudah sebaik itu bosnya, tokenya sama dia tak pandai berterima kasih, masih banyak lagi permintaan. Kira-kira tokenya kan kasih atau tidak? Ya enggak kasih kan, karena dia enggak pandai membalas budi. Tapi kalau kita baik kepada Allah, baik kepada Sang Pencipta, tak usah diminta, pasti akan Allah berikan. Nah, itu makna surah Al-Lail ini. Berikutnya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Apa yang kita miliki akan tinggal di dunia. Yang mengiringi seseorang apabila mati ada 3. Yang pertama adalah hartanya, maksudnya kendaraannya, mobilnya, semua fasilitas yang ada itu akan ikut mengantarkan kita ke pemakaman. Yang kedua keluarganya, ada anak, ada saudara, kan akan ikut mengantarkan kita ke pemakaman. Yang ketiga amalnya. 2 akan pulang, 1lah yang tinggal di alam kubur. Anak, saudara, kemenakan, menantu, kita akan pulang kalau sudah selesai kita dimakamkan. Harta, kendaraan kita tadi akan juga pulang di bawah saudara-saudara, anak-anak kita. Tapi amal kita akan menemani kita di alam kubur. Apa yang kita berikan di jalan Allah, itulah yang menjadi milik kita. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, umpama, ini ilustrasi paling simpel. Pisang ini sudah kita makan, inilah yang menjadi milik kita karena sudah dimakan. Tapi kalau pisang ini masih terletak di atas piring, ini belum menjadi milik kita. Harta yang kita miliki, kita makan, kita konsumsi, itu menjadi milik kita. Dibawa beribadah, maka barokahnya ada. Kalau diimpakkan, didermakan, itu juga menjadi milik kita. Adapun yang tinggal ini akan menjadi milik anak dan istri kita. Sibuk kita cari duit, cari nafkah, namun pada akhirnya kita tinggalkan, itu kan menjadi milik anak kita. Itulah yang kita cintai. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, bawalah hartamu, bawalah kekayaanmu bersamamu ke alam akhirat dengan cara transfer dahulu. Transfer dahulu. Transfernya bukan lewat bank konvensional atau bank syariah. Tidak, transfernya lewat masjid. Transfernya lewat fakir miskin, anak yatim, duafa, lewat perjuangan-perjuangan pendidikan agama Allah ini.
lewat itu kita transfer, kita bantu masjid, kita infakkan, itu mentransfer uang kita ke negeri akhirat. Begitu masuk kita di alam kubur,